praktek kita, dalam pemikiran kita, dalam filsafat kita, semua harus kita memiliki imtisalu awamirillahi azza wa jalla, menjunjung tinggi segala perintah Allah. Hidup di dunia ini bagaikan, kata Rasulullah, seperti kita bernaungan istirahat sebentar di bawah pokok kayu. Jadi setelah melepaskan lelah sejenak, lalu kita menuju ke rumah kita masing-masing. Jadi yang kita bawa ke rumah itulah yang kita makan untuk anak, famili, istri, saudara kita. Itu yang kita bawa, bekal apa yang kita bawa setelah kita singgah di pohon tadi, setelah melepas sejenak sebentar. Jadi intinya kita hidup ini tentu as-salatu imanuddin. Salat itu tiang agama. Tanpa salat, amalan-amalan lain itu akan runtuh. Makanya bunyal Islam ala khamsin. Islam itu kokoh, terbina, ada 5 dia fondasinya. Itu Islam. Salat sehari 95 waktu. Yang kedua, pertama mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan selalu ada dalam jiwa kita. Yang kedua, salat sehari semalam 5 waktu itu pokok. Bagai kita makan sehari semalam 3 waktu, itu makanan kita. Salat juga makanan moral, moral, material, itulah makanan pokok kita. Yang ketiga, kita membayar zakat. Ini yang sudah mampu, hasil kita ini sudah ada setahun sampai full, sampai sekitar 32 manyam emas harta kita, sudah ada ukuran kata dalam Islam, itu wajib bayar zakat. Kalau belum sampai itu belum diwajibkan. Full sampai hasil itu 2,5%, 2,5%. Yang keempat, sudah asumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu wajib. Dalam setahun cuma 30 hari. Yang terakhir naik haji. Haji ke Baitullah. Itulah yang 5 pokok unsur Islam itu harus ada. Baru dikatakan orang itu Muslim, Islam, beriman. Itu baru dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau salat bolong waktu itu belum. Hari ini salat subuh tinggal, besok salat maghrib. Hanya SMS, salat maghrib saja. SMS, salat maghrib saja, lain tinggal. Di waktu masjid penuh. Kalau zuhur sibuk dengan wifi atau WA atau Messenger kan. Kita tinggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sudah termasuk, karena salat itu mencegah munkar. Kita dulu mungkin lalai dengan togel, lalai dengan minum yang memabukkan, dengan narkoba. Saat-saat inilah kita tobat. Gimana kata Nabi Isa, ada 3 kesempatan dalam hidup. 3 kesempatan kita. Yang pertama, saat di mana engkau berada. Itulah kesempatan, enggak ada lain. Sekarang lagi apa kita? Lagi di sini. Di sinilah waktu kita melaksanakan amal baik. Kalau pikir nanti ajalah, belum tentu sampai waktu itu. Atau masa yang telah lalu, enggak mungkin kita balik ke masa yang lalu. Seperti kata Imam Ghazali, masa apa yang paling jauh? Pasti jawabnya yang paling jauh. Murid-murid menjawab bintang, bulan, matahari. Sebenarnya yang jauh masa lalu, tak mungkin kita capai lagi. Apa yang paling dekat? Saudara kita, famili kita. Salah kata Imam Ghazali. Yang betul, yang paling dekat mati. Mati tak ada bisa dikoordinasi.
sebentar lagi kadang dipanggil, stop, saya mau bayar utang dulu. Nggak ada, tetap paling dekat. Apa yang paling ringan? Ada yang bilang kapas, ada yang bilang kertas. Salah. Yang betul, yang paling ringan adalah meninggalkan salah. Kalau kita tinggal salah ringan, enak. Ngomong sama orang yang jelek-jelek mudah. Lisan kita, lidah nggak bertulang mudah. Fitnah mudah. Mencaci maki mudah. Iri, dengki mudah. Karena itu hal-hal yang mudah, ringan. Apa juga yang paling ringan? Meninggalkan salah, ya. Itu kalau kita meninggalkan salah itu paling ringan, tetapi dosa sama Allah, ya. Jadi beginilah hidup kita dunia ini hanya sementara. Jangan lupa kita introspeksi diri kita sendiri. Sejauh mana sudah selama umur kita sekarang ini, berapa kalau kita hitung, kalau kita timbang apa berat ke surga atau ke neraka, itu ada dalam diri kita masing-masing. Bagi orang yang sadar diri, tentu dia akan meningkatkan ke kanan, ke surga. Bagi orang yang nafsunya yang mendahulukan nafsu, itu pasti dia ke kiri. Tergantung kita. Karena hidup ini innama amalu binniyat. Kita kata dalam hadis arba'in itu, sesungguhnya kita hidup ini apa yang kita niat. Kalau kita niat dunia, dunia dapat. Kalau niat akhirat, akhirat dapat. Niat surga, surga dapat. Kalau niat neraka, neraka dapat. Maka esok dalam satu kitab saya dapat, dalam kitab Imam Ghazali, saya kutip dari Minhajul Abidin, terjemah syarah dari Ihya Ulumuddin. Apa isi itu disebutkan? Nanti di hari kiamat, iblis, ketua iblis, raja iblis berpidato, dia buat khutbah di depan pada masyarakat. Hai manusia, katanya. Hai manusia, kami tidak pernah menyuruh dulu kamu berbuat maksiat. Tak kami paksakan. Kau harus minum tua, kau harus narkoba, kau harus berzina, kau harus berbuat seperti yang kami suruh. Cuman kami goda. Kami sudah buat perjanjian dengan Allah. Dan kami tidak memaksa, tidak kami hukum kalau kalian tidak mengerjakan apa yang kami bisik. Contoh, dari bisik hari ini mencuri, atau dibisik membuat onar, fitnah, atau bermaksiat, hal yang sifatnya dosa, iblis cepat dibisik. Tetapi yang lawan dalam hati sanubari kita itu hati iman, hati sanubari iman yang paling kuat, mampu kita melawan, itu menang kita. Jadi nggak ada iblis. Ketika menang iman, datang iblis, ambil angka 16. Kalau kau nggak kerjakan, kau akan disingkirkan, mati di dunia ini. Kan nggak ada satu pun iblis yang ada yang datang. Itu maksudnya bertanggung jawab iblis di hadapan Allah. Kenapa dia? Karena tidak pernah menggoda anak Adam itu secara paksa maksudnya. Tapi yang kita kerja kita sendiri. Niat, keinginan, nafsu yang diberi oleh Allah, itulah kita memanjakan nafsu sampai kita melakukan hal-hal yang onar. Makanya jangan salahkan kami hari ini, kata ini. Jadi bagaimana kita ambil kesimpulan bahwa hidup ini semua tergantung dari niat, iman yang ada dalam jiwa kita, itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iblis sudah melepas diri dia, sudah ada perjanjian. Dia karena iri kepada Adam, dia minta menggoda umurnya panjang seumur dunia ini, membawa teman-temannya nanti ke neraka, kita manusia. Tapi dengan rayuan, bukan dengan rayuan yang bisa kita dengar, cuma dengan hati di nafsu, dalam nafsu kita. Jadi